Perisic menyerahkan masa depannya kepada Inter. Perisic yang terus menemukan permainan terbaiknya bersama pelatih Simone Inzaghi menjelaskan bahwa ia menyerahkan masa depannya kepada Inter. Perisic tak meminta klub untuk menjualnya, juga tidak menutup kemungkinan untuk hengkang. Perisic bersedia bertahan dengan Inter, namun hingga saat ini belum ada tawaran yang masuk dari klub. Dikutip dari Fabrizio Romano, menurut laporan dari Nicolo Schira, Inter akan bertemu dengan agen Ivan Perisic sebelum Natal. Kontraknya saat ini berakhir pada Juni 2022. Saat ini ia menerima gaji 5 juta euro per musim. Nerazzurri siap untuk menawarkan perpanjangan kontrak hingga 2024 sebesar 3,5 sampai 4 juta euro per musim. Fabrizio Romano menjelaskan dalam tweets pribadinya bahwa Alexis Sanchez kemungkinan besar akan pergi meninggalkan Inter. Sejujurnya Inter bukan menargetkan Raspadori seperti yang media beritakan, melainkan Karim Adeyemi yang saat ini membela Salzburg atau Jonathan David yang membela Lille. Kontak telah terjalin antara Inter dan dua pemain tersebut, namun belum diketahui siapa yang akan dipilih Inter Milan. Inter kirim Dario Bacin untuk awasi langsung bintang muda River Plate, Julian Alvarez. Julian Alvarez, bintang muda River Plate yang tengah ramai dibicarakan di klub Italia. Belakangan diketahui bahwa Juventus dan AC Milan telah mengirim pencari bakat mereka untuk melihat situasi dan perkembangan si pemain. Kali ini, menurut laporan Nicolo Schira, Inter juga telah mengirim wakil direktur olahraga mereka, Dario Bacin, untuk terbang ke Amerika Selatan, memantau dan menonton langsung striker River Plate Julian Alvarez bermain. Inter memimpin dalam perburuan tanda tangan David Fratesi. Inter mengikuti David Fratesi, gelandang muda Sassuolo dan salah satu talenta terbaik Italia yang sedang naik daun. Menurut apa yang dilaporkan Alfredo Pedula dalam Gazzetta.it, kesepakatan itu bisa dicapai pada musim semi. Tidak ada keraguan tentang Fratesi, dia adalah pemain kelahiran 1999 yang sedang naik daun. Gelandang modern dan dengan kemampuan mencetak gol. Dia memiliki ruang untuk berkembang dan mereka yang menghargai dia. Inter yang saat ini memimpin harus memiliki kesabaran dan menunggu setidaknya hingga musim semi berikutnya. Sanchez kemungkinan tersedia untuk laga Inter kontra Venezia. Seperti yang dilaporkan oleh FC Internews, ex-pemain Manchester United tersebut sudah mulai bugar dan sempat mengikuti sesi pemanasan bersama tim Inter jelang pertandingan Liga Champions melawan Shakhtar Donetsk pada Kamis kemarin 25 November 2021. Pelatih Simone Inzaghi bahkan siap membawanya ke Venezia meski kecil kemungkinan ia dimainkan sebagai starter. Kondisinya tetap akan dievaluasi oleh tim medis Inter pada hari Jumat ini untuk membantu sang pemain membuat keputusan akhir. Simone Inzaghi akan merubah 4-5 pemain saat hadapi Venezia akhir pekan ini. Sehari setelah kemenangan krusial melawan Shakhtar Donetsk, keseluruhan tim akan bertemu di Ampiano untuk mengevaluasi kemenangan mereka. Nerazzurri memiliki sedikit waktu untuk memulihkan diri, mengingat pada hari Sabtu akan kembali ke lapangan memainkan pertandingan tandang melawan Venezia. Menurut laporan Sky Sport Italia, setidaknya akan ada 4-5 perubahan dibandingkan dengan pemain awal kontra Shakhtar Donetsk. Pemain seperti Stefano Sensi, Matias Vecino hingga Alexander Kolarov bisa bermain sejak awal pertandingan. Inter Milan akan meraup sekitar 60 juta euro berkat keberhasilan mereka melaju ke babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Seperti yang telah dilaporkan oleh Calcio e Finanza bahwa ketika dipastikan ambil bagian di fase grup Liga Champions 2021-2022, Inter mengantongi bonus sebesar 15,64 juta euro dan ditambah dengan bonus partisipasi di babak 16 besar sebesar 15,9 juta euro. Setelah itu, usai melakoni 5 pertandingan di fase grup, tim asuhan Simone Inzaghi itu juga mendapatkan 9,33 juta euro.
Angka itu didapatkan setelah Inter meraih 3 kemenangan dan sekali imbang. Inter bisa mendapatkan tambahan 2,8 juta euro jika berhasil mengalahkan Real Madrid di laga terakhir. Kemudian uang sebesar 9,6 juta euro merupakan bonus yang diterima Inter setelah sukses lolos ke fase gugur Liga Champions. Bonus lainnya adalah pendapatan dari market pool untuk hak siar televisi yang diperkirakan sebesar 10,7 juta euro. Jadi, pemasukan yang bakal diraup Inter bisa melebihi 60 juta euro. Ini salah satu faktor klub-klub berusaha supaya bisa bermain di UCL dan melaju terus di setiap babak. Berkat tren apik di grup stage UCL hingga dipastikan lolos ke fase knockout, Inter berhasil menyalip nilai koefisien resmi UEFA Atalanta. Nerazzurri naik ke peringkat 24 klasemen dengan skor 60.000 poin, yang berarti telah mengungguli sesama tim Serie A Atalanta yang memiliki 59.500 poin. Sebagai catatan, koefisien UEFA ini diambil dari capaian mereka di kompetisi Eropa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dan peringkat ini akan sangat penting untuk penentuan pot atau unggul dalam drawing di kompetisi Eropa. Dari musim ke musim, kecuali musim lalu yang ada larangan penonton hadir ke stadion, pertandingan kandang Inter selalu konsisten menjadi yang paling ramai se-Italia. Begitupun musim ini, di mana hingga pekan ke-13 ini, rekor penonton terbanyak adalah ketika menjamu Napoli kemarin, yaitu mencapai 56.649 penonton. Kembalinya penonton ke stadion harus dimanfaatkan betul biar bisa menarik pendapatan yang lumayan. Apalagi basis fans Inter di kota Milano adalah rata-rata kelas menengah yang mampu mengakses harga tiket stadion. Piero Ausilio masuk nominasi penghargaan Globe Soccer Award. Globe Soccer Award kembali diadakan dan beberapa orang yang terikat dengan Inter musim lalu telah masuk beberapa nominasi. Salah satunya adalah Piero Ausilio sebagai kandidat pemenang Best Sporting Direction of the Year. Kinerja direktur olahraga Inter ini diketahui sangat baik musim panas lalu. Ia diketahui berhasil meyakinkan Achraf Hakimi untuk bergabung dengan Inter dengan biaya 43 juta euro, memulangkan Ivan Perisic dari Bayern Munchen dan menjual secara permanen Mauro Icardi ke Paris Saint-Germain dengan harga 50 juta euro. Hasil kerja yang efektif di mana pada akhir musim dibayar dengan Scudetto ke-19 dalam genggaman. Piero Ausilio tak sendirian, ada Romelu Lukaku yang dinobatkan sebagai pemain laki-laki terbaik dan Antonio Conte sebagai pelatih terbaik berkat raihan mereka di Inter. Nerazzurri sendiri juga masuk nominasi sebagai klub terbaik musim 2020-2021. Napoli berterima kasih kepada dokter tim Piero Volpi dan staf medis Inter atas pertolongan pertama kepada striker mereka Victor Osimhen. Victor Osimhen sudah berhasil lewati operasi tersulit dalam karirnya. Sebelumnya, Osimhen mengalami benturan parah dengan Skriniar beberapa waktu lalu. Osimhen menjalani operasi selama 5 jam. Dokter harus memasang 18 skrup titanium untuk membentuk kembali rangka tulang di sekitaran area pipinya.